Kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, ya, boleh sehat, boleh menghirup udara segar, ya, semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa sekali lagi, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami tetap menyala-nyala Tuhan, kami tetap semangat, kami tetap antusias, kami tetap percaya. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan apa yang meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkati untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat di hari ini yang ikut mengikuti ibadah Bapak. Kami sangat percaya gereja daripada GMC New York ini akan menjadi berkat Bapak. Mereka akan jadi dampak, mereka akan jadi mercusuar untuk dimanapun mereka ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Mari kita buka firman Tuhan. Semuanya sehat ya. Saya percaya kalau kita sehat itu anugerah Tuhan ya. Jadi anugerah Tuhan, berkat Tuhan bukan hanya masalah materi, tapi kesehatan yang paling terutama. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli oleh apapun kecuali oleh karena kasih anugerah Tuhan ya. Oke, kita buka dalam Yosua. Ya, kita buka dalam Yosua 3 ayat 10 ya. Mari kita buka, dikatakan begini. Lalu kata Yosua ya, dikatakan ayat Yosua 3 ayat 10 ya. Ini ayatnya kok apakah dia ke depan? Oke, fine ya. Lalu kata Yosua, dari hal inilah yang akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Wow, ini aja udah luar biasa. Dikatakan bukan Allah yang mati, ya, bukan Allah yang nggak ada, tapi Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita ya. Dan dikatakan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Luar biasa. Bukan hanya sekedar Allah kita hidup, tapi Allah kita sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh, it means Allah sangat serius untuk menghalau semua musuh-musuh kita. Apa musuh-musuh kita? Mungkin saat ini bukan Kanaan, Het, Hewi, atau Feris, tapi musuh kita mungkin sakit penyakit, ekonomi yang goncang, atau mungkin rumah tangga yang bermasalah, atau mungkin dalam keadaan COVID, atau cancer, atau apapun semua musuh, bahwa Tuhan berjanji bahwa dia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapan kita. Wow, pegang ini sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita berkata, Bu Indri, itu kan waktu itu zaman dulu ya, zaman Musa ya, ini bukan zaman sekarang. Pegang sifat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya firman Tuhan ini betul-betul firman yang hidup. Karena tadi kita katakan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kalau Allah kita hidup, firman ini juga hidup. Artinya firman ini berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau bangsa Israel ditolong Tuhan, kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Karena Tuhan berkata, Allah sungguh-sungguh mau menghalau musuh-musuh kita. Ya, ini luar biasa. Ayat ke-7, perhatikan. Ayat ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua ya. Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah ya, aku akan memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan reconfirm, Tuhan ulangi sekali lagi untuk membuktikan supaya kita jangan ragu sama sekali. Nah, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari Yosua akhir zaman. Ini luar biasa. Kebetulan nama pastor kita juga Pastor Yosua ya. Jadi ini peneguhan buat Pak Yosua dan buat juga gereja GMC New York ya, bahwa Tuhan sedang mencari Yosua di akhir zaman pada saat ini. Nah, coba kita buka ayat 13 sampai dengan 15. Apa yang akan Tuhan lakukan? Mari kita lihat ya. Ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan seperti ini. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang dulu dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Bukan hanya sehari dua hari, selama musim menuai itu dikatakan airnya terbelah ya. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu menjadi melonjak, menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam.
kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai, perhatikan, ini kata kuncinya, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini karya Tuhan. Kalau karya Tuhan itu kita pasti akan menang. Dan bukan hanya menang setengah, 2/3, 3/4, seluruhnya semua akan diluputkan. Mereka sampai ke seberang sungai Yordan. Luar biasa. Ini perkara yang luar biasa, yang spektakuler. Dan bukan hanya terjadi zaman dulu, tapi akan terjadi pada saat-saat sekarang seperti ini. Sekarang perkara ini sepertinya mustahil Bu Ida ditolong. Indonesia sudah dalam keadaan sangat SOS. Bahkan negara-negara lain SOS. Tidak mungkin. Tapi hari ini janji Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh akan menghalau semua musuh-musuh kita. Tergantung bagaimana iman kita sekarang. Apakah kita percaya atau ragu? Nah, kita akan lihat. Legenda ini akan kita alami. Pasti. Ya, kalau saya sangat percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti. Yang nggak ada ya mudah-mudahan. Ya mungkin. No ya. Kalau engkau masih berkata ya atau mudah-mudahan, berarti engkau adalah orang yang paling malang ya. Karena firman Tuhan itu pasti. Dan firman Tuhan itu tidak bisa digugah oleh siapapun. Kalau Tuhan berkata aku sungguh-sungguh menghalau, it means Tuhan akan lakukan itu sesuai pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Nah, kita akan lihat pada saat ini ada message Tuhan ya. Nah, dikatakan di sini ada 5 peran yang harus kita lakukan dalam kisah ini untuk engkau mengalami perkara-perkara spektakuler melalui kisah ini. Engkau dan saya bisa menyeberang sungai Yordan dan sungainya terbelah ya, dan bukan hanya sekedar terbelah, tapi kita bisa menyeberang dan selamat semuanya. Artinya masalah apapun yang kita hadapi saat ini, kita pasti bisa menang dan menyeberangi sungai Yordan dan selamat semuanya. Nah, dikatakan ada 5 peran. Peran apa saja ini? Yang pertama adalah peran Yosua. Ya, jadi luar biasa ini peneguhan buat Pak Yosua ya, buat kita semua ya. Tuhan lagi cari Yosua di akhir zaman pada saat ini. Nah, ini peran Yosua ya. Coba kita buka sekarang ya. Mungkin kita bilang, kenapa Yosua ya? Yosua adalah pengganti daripada Musa. Nah, Musa adalah hamba Tuhan besar. Biasanya kalau hamba Tuhan yang besar, penggantinya juga pasti hamba Tuhan besar, betul? Misalnya di gereja, ya kalau papa mama jadi pendeta, biasanya anaknya sudah dipersiapkan, betul? Karena pasti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, intinya pasti kalau dalam keadaan mencari pengganti, misalnya kayak nanti Pak Presiden Jokowi sudah selesai 2024, itu pasti akan dicari pengganti yang sama baiknya seperti beliau, bukan? Nggak mungkin yang di bawah beliau. Itu yang pasti. Nah, perhatikan, menurut kita siapa Yosua? Apakah dia hamba Tuhan besar seperti Musa? Karena Musa adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. 2 juta jemaatnya selama 40 tahun. Dan bukan hanya itu, dia ngomong air bisa menjadi, batu bisa menjadi air. Dia ngomong itu bahkan dikatakan perkara-perkara besar bisa terjadi ya. Bahkan dikatakan juga sungai bisa mengeluarkan darah ya. Bahkan dikatakan keluar belalang pikat. Artinya ini adalah hamba Tuhan yang so besar, so powerful. Pasti juga pengganti seperti ini. Pertanyaan, siapa Yosua? Kita buka yuk Keluaran 24 ayat 13. Supaya di tempat ini kita berubah cara kita berpikir ya. Mari kita lihat siapa Yosua. Who is Yosua? Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Perhatikan, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Yosua bukan pastor pengganti. Yosua bukan gembala pengganti. Yosua bukan orang hebat. Dia hanya abdi daripada Musa. Dia hanya pembantu daripada Musa. Dia hanya bujang daripada Musa. Dia hanya orang yang sangat-sangat hanya cuma bagian errand boy-nya Musa. Itulah istilahnya bahasa sekarang. Intinya, dia orang yang sangat-sangat biasa ya. Nah, dia bukan orang-orang yang luar biasa menurut dunia. Karena kalau Musa luar biasa, harusnya penggantinya luar biasa. Nah, apa artinya ini? Artinya, Tuhan kita tidak memandang kasta. Ini yang luar biasa. Makanya gereja-gereja, ya siapapun engkau di tempat ini, hamba-hamba Tuhan atau siapapun kita, jemaat, siapapun, jangan pandang muka kepada orang ya. Karena terus terang Allah kita bukan Allah yang pandang muka. Dia bisa pakai setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dikatakan Yosua itu hanya abdi. Artinya setiap kita punya kesempatan untuk menjadi Yosua di akhir zaman. Whoever you are. Mau kita orang sederhana, mau kita orang pernah gagal, mau orang kita pernah melakukan dosa, selama kita berbalik pada
Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup kita secara luar biasa. Nah coba buka Yakobus 2 ayat 9, supaya di tempat ini, supaya kita jangan sampai kita pikir bahwa dosa itu hanya cuma berzina, dosa itu hanya cuma membunuh. Ternyata ada dosa lain yang juga sama fatalnya. Dikatakan tetapi jika kamu memandang muka, perhatikan waktu kita masih pakai kasta. Kalau sama orang kaya kita ramah luar biasa. Kalau hamba Tuhan besar sangat kita hormati. Tapi waktu hamba Tuhan kecil masih nggak kita respect pada mereka. Waktu seorang yang biasa-biasa masuk ke gereja kita masih nggak kita bilang shalom atau kita pura-pura nggak lihat ya. Nah waktu kita lakukan ini apa yang terjadi? Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Ya, dikatakan kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Ternyata dosa bukan hanya zina saja, dosa bukan hanya membunuh saja, dosa bukan hanya korupsi saja, tapi termasuk dosa adalah waktu kita memandang muka. Karena Yesus kita, Tuhan kita tidak pernah pandang muka. Tuhan bisa pakai seorang abdi, seorang bujang, seorang pelayan, bisa dipakai pengganti Musa yang luar biasa. Ya, ini adalah satu pengharapan bagi kita. Dunia banyak sekarang sudah mulai terpengaruh dengan pola pikir anak-anak Tuhan, mulai pola pikir dunia. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak mulai terpengaruh oleh pola pikir dunia. Melihat orang dari penampilan, melihat orang dari kayanya, melihat orang dari keberhasilannya, bukan melihat Tuhan seperti cara Tuhan melihat. Coba kita buka 1 Samuel 6 ayat 7 ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel, hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai memberkati hamba 2 raja Israel pun pernah hampir kepleset di sini. Dikatakan begini, janganlah kamu pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Luar biasa. Makanya jangan anggap enteng waktu kita mulai pandang muka. Please lah, respect each other ya. Siapapun kita berharga di mata Tuhan. Nah waktu ini kita lakukan, kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran. Nah pertanyaan, kenapa Yosua yang dipilih? Kan kalau dipikir-pikir Musa itu punya 3 keluarga mereka ya, anggota keluarganya 3 ya. Nah dikatakan ada Musa, ada Harun dan ada Miriam. Kenapa enggak Harun kakaknya? Kan lebih cocok harusnya kan Harun dari keluarga Musa, betul? Jawabannya sederhana, karena Harun pernah kompromi dengan dosa. Dia membuat patung lembu emas. Karena apa? Karena takut kepada manusia. Dia lebih membuat manusia berkenan daripada Tuhan berkenan. Akhirnya namanya dicoret sebagai pengganti Musa. Jangan sampai nama kita dicoret oleh Tuhan, tidak dijadikan partner kerja Tuhan hanya gara-gara kita kompromi menyenangkan dunia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Nah pertanyaan kedua, kenapa bukan Miriam kalau gitu? Kan Miriam kakaknya, seorang nabiah Bu Indri. Kita buka apa penyebabnya. Buka Bilangan 12 ayat 1, supaya kita juga jangan seperti Miriam, dicoret namanya karena yang dilakukannya ini. Bilangan 12 ayat 1, dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa ya, gosip tentang Musa, berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Perhatikan ayat 9 dan 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Hati-hati waktu kita punya rasa iri ya, karena mereka mungkin iri kepada Musa, makanya mereka mulai gosip Musa tentang Musa menikah dengan perempuan Kus. Oke lah, Musa pernah salah ya, tapi please bukan bagian kita untuk menghakimi, bagian kita mendoakan orang yang jatuh. Nah waktu Miriam tidak menjaga hati, dia dicoret oleh Tuhan, tidak bisa menggantikan Musa. Nah makanya nggak heran kenapa dipilih seorang abdi, karena Tuhan melihat hati daripada Yosua. Nah kita lihat sekarang ya, dikatakan di sini Yosua ya. Nah, coba kita lihat sekarang kenapa Yosua yang dipilih tadi saya katakan ya. Karena kalau kita lihat di sini coba kita buka sekarang kenapa Yosua dipilih. Coba kita buka Keluaran 17 ayat 10 ya. Ini yang membuat ya, ini yang membuat selain dia punya hati, tapi ini yang membuat kenapa Tuhan memilih di antara begitu banyak orang Israel saat itu untuk menggantikan seorang Musa, itu dipilih oleh Yosua. Kenapa? Keluaran 17 ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa padanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa yang menyebabkan? Makanya Tuhan memilih Yosua. Yosua adalah pribadi yang taat, taat.
taat kepada pemimpin, taat kepada gembala, taat kepada pemerintah, taat kepada imam dalam rumah tangga. Nah, waktu kita lakukan ini, nama kita bisa dipakai menjadi Yosua-Yosua di akhir zaman. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Waktu kita masih berontak, waktu kita masih banyak berdalih, waktu kita masih banyak kasih alasan ini dan itu, sampai kapanpun nama kita tidak akan pernah tercatat sebagai partner kerja Allah untuk membawa satu perubahan yang luar biasa, yaitu membawa orang-orang keluar daripada Mesir dan juga menyeberang Sungai Yordan. Perkara besar sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kalau kita memilih menjadi Miriam atau menjadi Harun, ya kita tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Jadilah Yosua-Yosua yang taat, yang punya hati yang betul-betul taat kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, kita buka yang kedua. Peranan siapa yang kedua? Dikatakan peranan daripada imam. Nah, ada 5 peranan ya. Makanya hari ini jangan cukup hanya 1. Yang pertama Yosua. Kenapa Yosua? Karena dia taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Waktu kita taat, kita akan dipakai luar biasa khususnya di akhir zaman ini. Yang kedua, Yosua 4 ayat 15 sampai dengan 18 ya. Yosua 4 ayat 15 sampai dengan 18 ya. Coba kita lihat sekarang di sini. Ya. Nah, saya mungkin mau kasih kesaksian sedikit tentang waktu dalam keadaan, tapi saya rasa nanti saya sampaikan nanti aja ya. Oke, Yosua 4 ayat 15 sampai dengan 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikianlah perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dan meluap sepanjang tepinya. Kalau kita baca sepintas ini, waktu Yosua berkata keluar dari sungai Yordan, kesannya sangat biasa, betul? Karena pasti ya simple aja, Mas celupkan kaki kita di sungai, habis itu nanti suruh keluar dari sungai. Pertanyaan, apakah sesimpel itu? Jawabannya no. Karena yang menyeberang bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi yang menyeberang ada berapa? Ayat 13 buka. Berapa banyak orang yang menyeberang pada saat itu dan disuruh imam-imam harus menunggu di sana. Dikatakan kira-kira, coba kita lihat ya, ayat 13 dikatakan kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Wow, ada 40.000 orang. Bayangkan 10 orang aja nyebrang sudah makan waktu berapa lama. Apalagi kalau 40.000 orang. Bayangkan brother sister. Artinya si nabi-nabi ini, si imam-imam ini mereka berdiri bukan 1 jam, 2 jam. Bahkan mungkin bisa berhari-hari. Intinya supaya semua orang bisa menyeberang dulu baru mereka boleh mengangkat kakinya dari sungai. Pertanyaan, apakah segampang itu? Saya sangat percaya imam-imam juga bisa merasa jantungnya mau copot. Mereka juga manusia, betul? Apakah mereka bisa stres? Apakah mereka bisa takut? Apakah mereka bisa khawatir dan panik? Sangat bisa. Dan ini sedang kita alami pada masa COVID-19 ini. Banyak orang yang panik.com, ketakutan.com, stres.com. Karena terus terang tidak mudah menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Nah, itu dialami oleh imam-imam ya. Tapi yang luar biasa, apakah imam-imam ini menyerah? Apakah imam-imam ini putus asa? Apakah imam-imam bilangnya sudahlah mati-matilah, hancur-hancurlah, bangkrut-bangkrutlah? No, imam tidak berkata seperti itu. Kita buka bagaimana respon daripada seorang Daud yang juga pernah mengalami kesesakan seperti yang dialami oleh imam. Kita buka 2 Samuel 22 ayat ke-7 ya, supaya kita juga berespon dengan cara seperti ini waktu kita mengalami kesesakan dalam keadaan tidak bisa keluar dari sungai karena harus menunggu 40.000 orang menyeberang ya. 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan ya, ini statement daripada Daud. Ketika aku dalam kesesakan, kita mengalami kesesakan sekarang. Orang sekarang banyak kesesakan karena nggak ada oksigen. Orang sekarang banyak kesesakan karena masalah ekonomi, masalah utang, masalah apapun. Semua sekarang mengalami kesesakan. Dunia mengalami kesesakan. Tapi lihat respon daripada seorang Daud yang mengalami kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Yes, ini sikap yang benar. Waktu kita kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Jangan minta tolong kanan kiri depan belakang, tapi panggil Yesus, Yesus. Karena perhatikan ternyata, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakan minta tolong masuk ke telinganya. Ternyata panggilan kita, seruan kita, permohonan kita, Tuhan kita mendengar. Tuhan nggak menutup telinga, brother sister. Dia sangat
mendengar. Makanya jangan sampai kita diam waktu dalam keadaan kesesakan. Jangan kita menyerah, jangan kita pasrah. Panggil nama Dia. Pegang ayat ini baik-baik ya. Nah, ayat 20 perhatikan apa respon daripada Tuhan. Ayat 20 waktu kita berseru pada saat kesesakan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Luar biasa. Tuhan bawa kita ke tempat lapang. Diberikan kelegaan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera. Dan ini yang kita butuhkan pada saat kita kesesakan. Waktu kita kesesakan, kita makin takut. Itu akan membuat kita makin buruk keadaan. Waktu kesesakan, kita panggil Tuhan. Ada kelegaan, ada ketenangan. Dan ini yang saya alami waktu suami saya dan saya kena COVID. Waktu itu terus terang, ya hari pertama sampai hari ketiga kami masih isoman ya. Nah terus terang saya dapat duluan. Saya dapat tanggal 6 bulan Mei, suami saya dapat tanggal 7 ya. Nah waktu itu dalam keadaan terus terang 3 hari kami masih oke. Sampai akhirnya suami saya perburukan ya. Mulai saturasi turun, naik turun. Akhirnya kami masuk ke rumah sakit ya. Kami masuk ke rumah sakit. Nah waktu itu suami saya keadaannya sebenarnya tidak lebih baik lagi ya. Nah sampai akhirnya suami saya mulai mengalami saturasinya makin turun. Dan bukan hanya itu, dia juga batuk darah. Bukan hanya itu, dia juga panas tinggi 40. Bukan hanya itu juga, nadinya juga semakin turun dan semakin lemah ke angka 45. Yang normal orang adalah 60 sampai 100, itu nadi yang normal ya. Dia punya nadi, tapi suami saya di 45 bahkan semakin turun. Dan bukan hanya itu, dia juga tidak bisa lagi jalan karena sangat lunglai, sangat dalam keadaan lemah ya. Makanya itu yang dialami oleh suami. Nah, pertanyaan pada saat itu, apakah saya pasrah? Apakah saya bilang ya sudahlah Tuhan mau diapain? No, ya karena saya percaya waktu kita berseru pada Tuhan ya, itu akan membuat Tuhan mendengar. Nah, waktu itu dalam keadaan kami sakit itu, suami saya sakit ya. Nah, terus terang, itu saya tidak mau menyalahkan siapapun karena ini bukan waktunya menyalahkan siapapun ya. Nah, rumah sakit memang memperlakukan suami saya seperti orang yang sakit standar biasa, seperti orang yang OTG ya. Mereka hanya kasih Rinos, hanya kasih neopron, itu obat sakit kepala, dan hanya kasih paracetamol. Itu juga semuanya oral, luar biasa ya. Dan bukan hanya itu, waktu suami saya panas tinggi, mereka hanya kompres pakai handuk di ketiak. Ini tidak main-main, seperti tinggal di desa-desa ya. Itu dialamin. Dan setiap saya panggil juga memang cukup lama. Dan saya memang waktu itu betul-betul menjadi suster. Kenapa bilang? Karena suami saya kebetulan adalah pribadi yang sangat-sangat tidak mau banyak mengeluh ya. Dia hanya diam saja ya. Dia hanya diam saja dan itu yang membuat saya harus periksa saturasi setiap 2 jam. Periksa nadinya, periksa dia punya temperatur ya. Nah, dan yang paling luar biasa lagi terakhir itu suami saya dalam keadaan semakin buruk dan semakin buruk. Nah, waktu malamnya semakin buruk ya. Itu saya betul-betul berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Memang saya minta tolong kepada semua pendoa-pendoa, sister, brother. Waktu engkau dalam keadaan kesesakan, jangan hanya seorang diri. Panggil nama Tuhan nomor 1 dan kedua, minta topangan doa dari teman-teman karena topangan doa dari orang-orang yang benar itu powernya luar biasa ya. Itu saya lakukan. Sudah saya berdoa sama Tuhan, saya juga minta pada teman-teman saya berdoa. Kebetulan saya punya pelayanan namanya Sungai Sukacita Ministry. Ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Medan. Khususnya yang di Medan, itu pelayanan saya itu 24 jam ada menara doa kami di sana. Semua di sana ibu-ibu para janda yang luar biasa. Mereka betul-betul ambil doa puasa selama suami saya dalam keadaan sakit. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Waktu itu dalam keadaan betul-betul tidak ada perlakuan yang ekstra. Saya tanya kepada rumah sakit, kenapa tidak dikasih Actempra? Mereka bilang nanti kalau di ICU. Apa yakin di ICU bisa terselamatkan? Ya bisa 50-50. Bisa tidak, bisa iya. Luar biasa. Nah, malam itu saya berdoa pada Tuhan. Karena terus terang, suami saya semakin buruk, dia punya kondisinya bukan lebih baik lagi. Dan saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, suamiku adalah belahan hatiku. Suamiku adalah kekasihku. Aku sangat mencintai suamiku Tuhan, tapi aku sangat percaya. Aku sangat percaya Engkau jauh lebih mencintai suamiku Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami Tuhan. Kalaupun Kau mau ambil Tuhan, kami percaya itu yang terbaik dari Engkau. Tapi kalaupun tidak Tuhan, Kau akan berikan suamiku sembuh sempurna, dan kami akan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kalaupun apapun jawaban doa daripada Engkau Tuhan, aku mau belajar taat, tetap setia padamu Tuhan. Itu saya punya komitmen. Tidak bergeser sedikit pun imanku, aku tetap akan melayani Engkau seumur hidupku. Itu doa saya, terus saya perkatakan. Nah, malamnya jam 3 pagi, Tuhan bangunkan saya. Tuhan bilang WhatsApp ke anak-anak rohani di Surabaya. Apa yang terjadi? Akhirnya saya WhatsApp, dan logikanya tidak mungkin orang membuka HP jam 3 pagi. Tapi saya bilang, tolong. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, pindahkan suamimu. Pindahkan suamimu. Secara logika, memindahkan suami yang dalam keadaan tidak stabil saturasi. Oksigen tidak stabil. Belum lagi dalam keadaan batuk darah. Belum lagi dalam keadaan panas tinggi. Belum lagi dalam keadaan nadi yang sangat rendah. Apa mungkin dipindahkan? Tapi saya belajar taat kepada Tuhan. Taat kata Tuhan katakan pindah. Dan saya bilang, baik Tuhan, kemana Tuhan? Ada 2 pilihan, RSPAD atau Surabaya. Tapi Tuhan katakan Surabaya. Sangat
Sangat risiko tinggi, yes. Orang bilang pasti orang gila sih Ibu Indri memindahkan suami ke Surabaya dengan kondisi seperti itu. Tapi waktu kita taat, pembelaan Tuhan akan nyata. Akhirnya jam 8 pagi, anak rohani saya di Surabaya bisa WhatsApp saya. Ibu, 8 jam lagi pesawat datang dari Singapura, dari SOS akan membawa Pak Ari ke Surabaya. Luar biasa. Makanya berserulah kepada Tuhan. Karena waktu engkau berseru kepada Tuhan, itu Tuhan dengar. Dan Tuhan berikan kelegaan. Waktu kami berangkat ke Bandung, itu bukan main-main. Karena kami nggak bisa langsung berangkat ke Surabaya. Harus lewat Jakarta Halim dulu. Karena di Bandung ditutup untuk dibawa pesawat. Jadi bayangkan naik ambulans dengan kecepatan tinggi. Dan saya belum pernah duduk di depan, dan apalagi di ambulans. Itu kecepatan tinggi sekali. Saya hanya bilang, aku serahkan. Kami serahkan semua tubuh jiwa kami padamu Tuhan. Tuhan Yesus, engkau Bapakku. Engkau tidak memberikan ular kepada orang yang minta ikan. Engkau tidak berikan batu pada orang yang minta roti. Engkau Allahku yang baik. Itu saya perkatakan terus. Saya menyanyi, ada kuasa tapi dalam hati saya nyanyikan. Dan apa yang terjadi? Suami saya selama di ambulans, saturasi normal. Naik pesawat juga suami saya normal. Sampai kami akhirnya bisa sampai di Surabaya. Dan sampai di Surabaya, itu suami saya pertama kali ngomong selama 12 hari, saya suka rumah sakit ini, saya pasti sembuh di sini Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Hari ketiga masuk Gamaras ya, dan 72 botol masuk. Dan apa yang kemudian hari ke-10, kalau nggak salah hari ke-7, suami saya buka oksigen. Hari ke-10 kami boleh pulang ke Bandung. Dan waktu diperiksa, paru-paru yang sudah ketutup tadi semuanya 50%, itu bersih total. Dan D-dimer, kekentalan darah yang sangat tinggi tadinya, langsung turun ke angka 200. Luar biasa. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan pertolongan. Waktu kita taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita mau berseru kepada Dia. Jangan mengandalkan dunia. Dunia dan segala isinya nggak bisa kita andalkan. Tapi panggil nama Yesus. Maka Dia akan memberikan solusi. Itu yang kemudian terjadi. Nah yang ketiga, peranan apa yang dilakukan? Kita buka Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang seorang dari suku-suku. Brother, sister, perhatikan, yang dipilih pada saat itu adalah kepala-kepala suku. Apa artinya ini? Kita punya peranan adalah sebagai influencer. Kita adalah pemimpin-pemimpin. Tuhan katakan dalam Ulangan, engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Artinya kita adalah pemimpin-pemimpin. Bukan berarti jadi CEO. Bukan berarti kita harus jadi direktur. Bukan. Tapi pemimpin berbicara tentang pengaruh yang luar biasa. Kita bisa mempengaruhi dunia dengan apa? Dengan kata-kata kita yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mengatakan pasti kita bisa. Ya, jangan pakai kata-kata seperti kepala seperti 10 pengintai. 10 pengintai kata-katanya bukan membangun, tapi malahan membuat bangsa Israel takut dan menjerit dan dalam keadaan bersungut-sungut. Karena apa? Coba kita buka kata-kata bangsa Israel ya. Ini kepala suku. Jadi tidak jadi jaminan. Ada orang kepala suku, ada orang menjadi leader, tapi perkataannya mempengaruhi yang negatif. Ini waktunya perkataan kita harus perkataan yang positif, yang membangun iman orang lain. Kita buka Bilangan 14 ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita lihat. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri ini. Orang-orang itu mati kena tulah. Hati-hati brother sister, waktu engkau membawa kabar busuk. Jangan hanya cuman broadcast yang mati, ya, yang nggak ada oksigen, ya dalam keadaan sekarat, ya, dalam keadaan nggak tertolong. Itu membuat orang lain semakin ciut. Harusnya kirim firman, katakan Tuhan pasti menolong, Tuhan kita luar biasa. Nah perhatikan dikatakan apa? Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan, tapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Perhatikan, waktu kita punya perkataan yang membawa kekuatan, kita akan terluputkan. Tapi waktu kita membuat makin keadaan semakin chaos, semakin menakutkan, kita akan mati. Dikatakan ini firman Tuhan, bukan saya menyampaikan. Waktu suami saya dalam keadaan sangat buruk, saya bilang itu luar biasa. Tahu apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Seperti Pastor Yosua, saya kirim firman ya, setiap pagi ada video, ada juga renungan ya, ada seperti renungan pendek. Tahu siapa yang kasih renungan pendek itu? Itu adalah dari suami saya. Selama hampir 9 tahun itu dia lakukan. Memang orang tidak kenal suami saya mungkin di mimbar, tapi dia dengan setia melakukan. Dan waktu dia dalam keadaan sakit, perburukan, oksigen turun, dalam keadaan batuk darah, dia tetap ketik untuk mengirim firman. Nah ini berbicara tentang membawa berita baik. Dan saya percaya Tuhan perhitungkan itu semuanya. Saya aja waktu COVID, saya ambil waktu sabatikal untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Tapi suami saya tetap memilih untuk mengirim firman dengan
dengan kondisi dia sangat lemah tubuh, sangat tidak berdaya. Bahkan untuk kamar mandi pun dia tidak bisa. Kalau dari segi tubuh, suami saya itu olahraga, ya, dia sangat sehat, badannya bagus dan juga dia sangat-sangat kuat, ya. Dan karena dia juga angkat besi dan segala macam. Tapi pada waktu COVID itu untuk berdiri pun susah. Makanya terus terang dia tidak bisa kamar mandi dan dia bilang sama saya, mendingan saya nggak usah minum. Karena kalau saya minum saya pasti mesti kamar mandi. Kalau saya kamar mandi saya takut saya jatuh. Saya bilang nggak apa-apa, Pak, ya. Pokoknya tetap harus buang air karena supaya panas turun. Dan saya ambil pispot dan saya lakukan itu. Nah, ini luar biasa. Di tengah kelulayannya, di tengah dalam keadaan dia batuk darah, di tengah dalam keadaan panas tinggi, tetap dia kirim kabar kesukaan. Dan memang ini yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Kita boleh menjadi leader, tapi jangan leader mempengaruhi orang-orang menjadi orang takut. Coba kita buka di sini sekarang. Kita buka Mazmur 68 ayat 11. Tuhan mau kita seperti ini. Karena di saat seperti ini sekarang banyak berita-berita yang menakutkan. Kita harus rubah berita apa yang harus kita berikan. Bawalah kabar baik. Jangan kita bawa kabar busuk. Kita memang adalah pemimpin-pemimpin. Tuhan pilih kita menjadi the great influencer. Jangan hanya influencer, pengaruh-pengaruh kita. Katakan bahwa kita pasti menang, kita kuat. Dan itu akan membuat kita terselamatkan. Tadi dikatakan bahwa mereka-mereka yang membawa kabar busuk, mati semua kena tulah di padang gurun, ya. Nah, yang keempat sekarang kita akan lihat, ya. Yang keempat kita akan lihat, ya, peranan siapa yang keempat. Kita buka Yosua 4 ayat 13. Yosua 4 ayat ke-13, ya. Kita buka Yosua 4 ayat ke-13, ya. Dikatakan ini peranan yang keempat. Yang pertama adalah Yosua. Kenapa dipilih Yosua? Karena dia taat, betul. Yang kedua adalah siapa? Dipilih imam-imam. Kenapa imam-imam? Karena imam-imam berseru kepada Tuhan di tengah kesesakan. Yang ketiga, siapa yang Tuhan pilih? Yang Tuhan pilih adalah, yang ketiga tadi dikatakan adalah kepala-kepala suku. Kenapa kepala suku? Kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang harusnya bawa pengaruh baik kepada orang-orang yang pada saat ini mengalami kesesakan. Nah, keempat dikatakan Yosua 4 ayat 13. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberangi di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Siapa yang menyeberang? Kita hanya bisa menyeberang sampai ke seberang waktu kita menjadi tentara Tuhan. Nggak hanya sekedar Kristen biasa-biasa. Nggak hanya sebagai pengikut biasa-biasa. Nggak hanya jadi pendeta biasa-biasa. Nggak jadi hamba Tuhan biasa-biasa. Harus menjadi tentara Allah yang militan. Baru kita bisa sampai, ya. Nah, dikatakan coba buka Efesus 6 ayat 13. Memang kita menghadapi peperangan saat ini. Sister, brother, sudah dinubuatkan peperangan melawan yang sangat-sangat musuh, yang sangat-sangat serius, ya. Dikatakan begini, sebab itu, nah ada kata sebab, berarti memang ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow, harus mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Artinya memang sekarang kita menghadapi peperangan. COVID ini dan teman-temannya itu adalah musuh kita. Iblis pakai COVID sebagai kendaraannya untuk bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan kasih solusi, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Siapa yang bisa mengambil perlengkapan senjata Allah? Harus jadi tentara. Apa ciri tentara? Berjaga-jaga. Sister, brother, kalau kita masih sembarangan hidup kita pada saat ini tidak berjaga-jaga, kita akan kecolongan besar. Makanya berjaga-jaga, jaga kekudusan, jaga perkataan, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Ini waktunya untuk kita lebih serius kepada Tuhan, ya. Berjaga-jaga menjadi tentara yang militan. Ini yang orang-orang yang bisa menyeberang ke Sungai Yordan. Waktu engkau dan saya masih setengah-setengah hati, ya, masih suam-suam kuku, tidak akan pernah kita bisa menyeberang. Karena Tuhan lagi mencari tentara-tentara yang militan pada saat ini untuk bisa mengalami perkara besar dalam kehidupannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting, ya. Apa? Tetaplah mohon belas kasihan Tuhan. Karena tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita nggak akan mengalami apapun. Belas kasihan Tuhan kalau kita masih bisa sehat sampai hari ini. Belas kasihan Tuhan kalau kita masih bisa menghirup udara segar sampai hari ini. Nah, waktu suami saya dalam keadaan kami kembali pulang ke Bandung, kami bilang, Tuhan terima kasih. Hampir 1 bulan kami nggak pulang ke rumah. Karena rumah sakit di Bandung kami 12 hari, rumah sakit di Surabaya juga kami hampir 12 hari, dan kami masih harus stay di Surabaya kurang lebih 8 hari. Hampir sebulan. Waktu kami pas masuk ke rumah, kami bilang, Tuhan luar biasa. Seperti mimpi rasanya. Waktu itu bukan waktu yang mudah, ya. Waktu itu waktu yang sangat-sangat genting, ya. Apalagi terus terang, saya sebenarnya hari keempat sudah negatif COVID. Sudah negatif COVID dengan usia 61 tahun nanti Desember. Artinya itu sangat-sangat serius. Bisa nggak saya kena COVID lagi? Sangat bisa, karena sangat rentan, betul. Tapi Tuhan ingatkan saya untuk apa? Tuhan ingatkan saya untuk saya dalam keadaan
untuk dalam keadaan maafkan saya. Ya, Tuhan ingatkan saya ya untuk dalam keadaan stay di sana. Tuhan bilang, waktu pas dalam keadaan dokter mengatakan, dokter di rumah sakit mengatakan, Ibu Indri you can go home. Ya, karena sangat serius dan tidak boleh tinggal di rumah sakit. Itu resiko kepada saya. Dan waktu itu suster juga bilang harus pulang. Nah, waktu itu saya lihat suami saya, kondisi suami saya bukan lebih baik, lebih memburuk. Dan saya sangat tahu sebagai penolong saya harus mendampingi dia. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya pulang? Meninggalkan suami saya dengan menyerahkan kepada suster dokter, ataukah saya tetap stay di sini? Tahu apa kata Tuhan? Stay, dampingi suamimu. Dan saya katakan, yes Tuhan. Dan aku percaya kalau Tuhan suruh aku mendampingi, artinya Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup saya. Dan itu betul-betul terjadi. Ya, saya tidak terkena dan saya boleh sehat semua karena anugerah Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, mau Yosua kek, mau kepala suku kek, mau dia imam atau mau dia tentara, itu semua nothing. Karena kasih karunia Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai ayat terakhir kita buka. Kisah 15 ayat 11. Ini yang kita minta kepada Tuhan. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi sister, brother, ya untuk jemaat-jemaat dari GMC New York ya, hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan. Kita pasti menang. Kita pasti bisa menyeberang sungai Yordan. Itu janji Tuhan. Tuhan berkata, aku Allah yang hidup. Aku sungguh-sungguh serius akan menghalau semua musuh-musuhmu. Kuncinya ada 5 peranan. Yang pertama, peranan daripada seorang Yosua yang taat. Yang kedua, peranan daripada seorang imam yang berseru kepada Tuhan pada saat kesesakan. Bukan mengandalkan dunia, mengandalkan manusia. Bukan menyerah, bukan putus asa. Berseru karena Tuhan pasti akan berikan pada kita kelegaan. Yang ketiga dikatakan peranan daripada siapa? Daripada tentara. Artinya berjaga-jagalah di akhir zaman ini. Jangan santai kekristenan, jangan setengah-setengah hati, harus to be or not to be. Dan yang keempat adalah pengintai-pengintai. Ini berbicara bawalah kabar baik. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, jangan buat orang semakin ciut. Tapi katakan walaupun aku sakit, aku percaya Tuhan tolong. Walaupun ekonomi goncang, Tuhanku luar biasa. Itu yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Jangan kita menjadi kepala suku seperti yang 10 orang yang semua mati kena tulah. Dan yang kelima, kasih karunia Tuhan di atas segala-galanya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak mendapat kasih karunia, semua sia-sia. Saya dan suami mendapat kasih karunia. Kami boleh selamat itu karena kasih karunia. Tapi kalaupun bagi teman-teman kita yang sudah pulang kembali ke rumah Bapa, itu pun kasih karunia. Karena ingat, hidup mati kita tergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa hidup untuk berbuah, kalau kita mati satu keberuntungan, itu adalah statement daripada Rasul Paulus. Tuhan memberkati.